Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 176, Istana Naga, 5. Tunggu, biarkan aku membawa para idiot naga merah itu ke sini. Yun Feng juga mengangguk. Xiaoling memanggil Yan Yu dan yang lainnya dengan giok transmisi suara. Ketika Yan Yu dan ketiga naga merah melihat pintu masuk yang tiba-tiba muncul, mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Ini adalah pintu masuk Istana Naga. Yan Yu melihat terowongan yang dalam dan tak berujung ini dengan tercengang dengan sedikit kegembiraan dan kekaguman yang mendalam. Ini harusnya. Xiaoling melirik terowongan yang dalam itu dan berkata sambil menatap Yan Yu. Yan Yu juga mengerti apa yang dipikirkan Xiaoling dalam pikirannya. Xiaoling, naga hitam memang pantas dipuji karena menemukan pintu masuknya, tapi kami juga bisa memikirkannya jika kamu memberi kami waktu lagi. Xiaoling mengerutkan bibirnya. Dia tahu dengan jelas seberapa tebal naga merah itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng melirik Yan Yu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berkulit tebal ini. Yan Yu, pintu masuknya ada di sini sekarang. Kenapa kamu tidak masuk ke dalam bersamaku? Xiaoling menyarankan. Yan Yu merenung sejenak setelah mendengar itu dan kemudian menatap Yun Feng. Bagaimana dengan dia? Yun Feng tersenyum sedikit. Dia tahu ini akan terjadi. Dia menepuk Little Fire dengan tangan kecilnya dan Little Fire segera memahaminya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke cincin kontrak, sementara Bakso di bahunya menatap Yan Yu dengan jijik. Kamu harus melanjutkan diskusimu. Aku pergi dulu, kata Yun Feng sambil berbalik dan berjalan menuju terowongan. Xiaoling tidak bisa menahan perasaan cemas setelah melihat ini. Yun Feng, tunggu. Namun, tubuh Yun Feng sudah menghilang di terowongan. Xiaoling menggertakkan giginya. Ikuti dia. Keempat anggota naga hitam juga berjalan di dalam terowongan, sementara Yan Yu menunggu di luar sebentar. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh terjadi, dia akhirnya mengikuti mereka. Setelah mereka masuk, terowongan yang ditarik keluar seperti tirai juga tertutup dengan tenang, kembali ke ruang luas yang sama, pemandangan sunyi yang sama, seolah-olah pemandangan saat itu tidak pernah ada. Yun Feng memimpin dan berjalan di depan. Meskipun dia berjalan dengan lambat, dia juga sangat berhati-hati. Yun Feng bukan orang yang sembrono. Pasti ada alasan mengapa dia datang ke sini lebih dulu. Api kecil telah mengiriminya sebuah pemikiran dengan pikirannya saat itu. Menurut Bakso, tidak ada bahaya di dalam, itulah sebabnya Yun Feng masuk lebih dulu sebelum yang lain. Setelah menjelajah sebentar, akhirnya ada sedikit cahaya di depan. Langkah Yun Feng tidak menjadi cemas. Sebaliknya, dia maju terus dan bahkan lebih berhati-hati dengan setiap langkah. Setelah keluar dari terowongan, sinar cahaya yang keras bersinar. Yun Feng sedikit menyipitkan mata hitamnya, beradaptasi dengan cahaya yang kuat. Xiaoling dan yang lainnya di belakangnya juga berjalan keluar dan beradaptasi dengan cahaya. Yan Yu dan yang lainnya mengikuti. Ketika semua orang perlahan membuka mata mereka, mereka semua sedikit tercengang. Naga, Istana Naga, Yan Yu melihat semua yang ada di depannya dengan tercengang dengan mata berkaca-kaca. Xiaoling juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yun Feng menatap gedung yang menjulang tinggi di depan matanya dengan tenang. Bagian atas gedung telah sepenuhnya tenggelam ke langit dan dia tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Dia tidak tahu seberapa tinggi gedung ini. 9 naga raksasa terjalin di permukaan gedung, seolah-olah mereka memanjat di sepanjang gedung. Semua orang berdiri di sana dan sepertinya mereka bisa mendengar suara naga. Mulut dan cakar tajam dari 9 naga raksasa semuanya seperti manusia hidup dan semacam tekanan yang hampir membawa malapetaka datang tepat ke wajah semua orang. Yun Feng melihat bangunan megah di depannya. Itu hanya sebuah bangunan, tetapi itu melepaskan keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat. Istana Naga, ini Istana Naga. Itu naga. Mereka memang murah hati. Yun Feng berbisik setelah melihat seluruh Istana Naga. Dia melirik ke area luas di mana Istana Naga berada. Itu terlihat agak mirip dengan pemandangan di luar, tetapi kerangka yang terkubur di tempat ini tampak jauh lebih utuh dan jauh lebih besar. Jika dia benar, ini seharusnya menjadi tempat di mana leluhur para naga dikuburkan dan bangunan ini pastilah harta karun dalam hidupnya. Untuk melindungi properti ini, leluhur naga menghabiskan banyak usaha. Yan Yu dan Xiaoling membeku beberapa saat ketika mereka melihat bangunan itu.
Mereka berdua akhirnya sadar dan mereka saling memandang, melihat jejak kewaspadaan dan ketakutan di mata masing-masing. Xiaoling, bagaimana kalau kita membuat beberapa aturan? Yan Yu berbicara lebih dulu. 3 anggota naga merah lainnya sudah bersiap untuk bertarung. Jika Xiaoling tidak setuju, mereka akan bertarung dengannya dengan sengit. Xiaoling menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berdiri di sana dengan ringan dengan sosoknya yang tampak cantik. Aturan apa yang ingin kamu buat lagi? Yan Yu, kamu cukup pintar. Petik 2. Jejak kemarahan muncul di bagian bawah mata Yan Yu setelah dia mendengar ini, tapi dia perlahan menekannya. Dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat sedikit pun jika dia berhadapan langsung dengan naga hitam di sini. Meskipun dia tidak yakin apakah Yun Feng berada di pihak naga hitam, dia tidak ingin mengambil risiko. Tim kami sama-sama memiliki 4 anggota, jadi kami semua harus memiliki peluang yang sama. Jika kita menemukan sesuatu, kita pasti harus membaginya sama rata. Yan Yu berkata saat sudut mulut Xiaoling melengkung dengan dingin. Yun Feng tidak ingin terlibat dalam bisnis mereka, tetapi kedengarannya cukup menarik. Dia tidak terburu-buru untuk masuk ke Istana Naga. Istana Naga dilindungi dengan hati-hati. Dia tidak percaya bahwa mereka hanya bisa menyombongkan diri di dalam. Api kecil di sebelahnya sangat waspada sejak tadi dan bahkan Bakso melihat sekeliling terus-menerus. Yun Feng berdiri di samping, meningkatkan kewaspadaannya terhadap sekitarnya secara sensitif. Bagian luar Istana Naga ini aneh. Membagi semuanya secara merata. Saya tidak keberatan jika hal-hal itu dapat dibagi menjadi 2, tetapi bagaimana dengan yang tidak dapat dibagi? Yan Yu terdiam selama beberapa detik. Untuk hal-hal yang tidak dapat dibagi, orang yang menemukannya terlebih dahulu dapat memilikinya. Ini cukup adil, bukan? Bagaimanapun, itu semua tentang kemampuan mereka sendiri. Xiaoling tersenyum di wajahnya yang cantik dan rambut peraknya berayun perlahan di belakang punggungnya. Baiklah, kesepakatan. Yan Yu tanpa sadar menatap Yun Feng. Bagaimana dengan dia? Apakah kita harus memberinya sebagian dari barang-barang milik naga juga? Mendengar ini, Xiaoling juga mengerutkan kening. Meskipun kakeknya memintanya untuk menjaga Yun Feng, dia tidak mengatakan bahwa dia bisa memberikan barang-barang naga kepada orang luar. Bab 177, Perubahan Situasi yang Mendadak 1. Yun Feng tertawa. Api kecil di sebelahnya juga memandang Yan Yu dengan jijik. Tuanku tidak menginginkan barang-barangmu. Dia tidak peduli tentang itu. Bakso di bahu Yun Feng menggoyangkan pantatnya beberapa kali untuk mengungkapkan betapa menghinanya itu. Dia tidak peduli. Jika dia tidak peduli, dia hanya akan menunggu di sini. Yan Yu berteriak keras sambil menatap Xiaoling. Xiaoling berjuang di lubuk hatinya dan perlahan datang. Yun Feng, kenapa kamu tidak menunggu di sini? Benda-benda di dalam Istana Naga adalah milik para naga dan harta yang ditinggalkan oleh pemanggil itu sepertinya juga tidak ada di sini. Yun Feng tersenyum seolah dia tidak peduli. Sifat naga tidak hanya serakah, tetapi juga egois. Mereka takut barang-barang mereka jatuh ke tangan orang lain. Yun Feng melirik naga hitam dan naga merah saat dia tersenyum. Karena aku di sini, aku pasti berhak masuk ke Istana Naga juga. Percaya atau tidak, aku sama sekali tidak tertarik dengan harta karun naga. Yan Yu segera sedikit marah setelah mendengar itu. Sikap Yun Feng terhadap naga sama sekali tidak sopan. Dia menempatkan naga pada posisi yang sama dengan dirinya, tetapi untuk sebagian besar naga, manusia yang lemah tidak memiliki hak untuk sejajar dengan mereka. Mungkin Yun Feng adalah pengecualian. Namun, tidak mungkin bagi Yun Feng untuk membalikkan penghinaan terhadap naga hanya untuk ras lemah lainnya. Meskipun Yan Yu dikalahkan oleh Yun Feng, dia masih tidak bisa pasrah dengan hasil di lubuk hatinya. Kebanggaan dan martabat para naga diprovokasi terus-menerus. Yan Yu tidak bisa benar-benar menahan amarahnya dan Xiaoling juga merasa relatif rumit. Hubungan antara Yun Feng dan Ao Jin, dan pekerjaan yang dipercayakan kakeknya kepadanya, memang sangat sulit untuk memilih antara semua ini dan harta naga. Yun Feng, apakah kamu benar-benar masuk? Xiaoling bertanya saat Yun Feng tersenyum. Itu bukan keputusan Anda untuk membuat apakah saya akan masuk atau tidak. Xiaoling tampak mengerikan saat mendengar ini. Dia dengan egois juga tidak ingin manusia memasuki Istana Naga. Akankah Yun Feng memiliki keyakinan bahwa dia akan tetap tenang ketika dia melihat harta karun yang bagus? Meskipun ada 8 anggota naga di sini dan itu seharusnya cukup untuk menghadapi Yun Feng sendirian,
Xiao Ling tidak yakin tentang hal itu ketika dia memikirkan kekuatan Yun Feng yang tidak terduga. Siapa yang tahu jika gadis kecil ini memiliki kartu di lengan bajunya? Akan baik-baik saja jika mereka tidak bertarung. Begitu mereka melakukannya, Yun Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan dan 8 dari mereka akan kehilangan lebih banyak daripada yang mereka peroleh jika mereka secara tidak sengaja mati di sini. Xiao Ling merenung sejenak. Yan Yu, Yun Feng benar. Anda hanya harus memikirkan bisnis Anda sendiri. Xiao Ling diam-diam memberi Yan Yu sinyal dengan matanya. Meskipun Yan Yu masih merasa marah, dia juga menelan amarahnya. Naga mungkin tidak bersatu di dalam, tetapi mereka tetap bersatu ketika menghadapi orang luar dari ras yang berbeda. Jadi, situasi saat ini adalah, sebagai manusia, seseorang dari ras lain, naga merah dan naga hitam berjaga-jaga terhadap Yun Feng. Yun Feng tentu mengerti ini juga, jadi dia menyatakan di awal bahwa dia tidak akan berdiri di kedua sisi. Yan Yu mendengus. Yun Feng mencibir dalam pikirannya setelah melihat ini. Tampaknya kedelapan naga ini bersatu secara diam-diam. Baiklah, dia memang orang luar. Selain itu, dia sama sekali tidak tertarik dengan harta karun di Istana Naga. Naga yang egois dan rakus ini terlalu banyak berpikir. Baiklah, ayo pergi. Yan Yu berteriak saat dia berlari menuju Istana Naga dengan 3 anggota di belakangnya. Xiao Ling juga mengejar mereka setelah melihat ini. Sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya dan dia berbisik kepada Yun Feng, kamu harus mengikuti kami. Istana Naga berbahaya. Kakek memintaku untuk menjagamu. Yun Feng tersenyum dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia setuju. Meskipun sebagian besar dari apa yang dikatakan Xiao Ling munafik, itu adalah pengingat. Xiao Ling juga merasa lega saat Yun Feng setuju dengannya. Jika Yun Feng ada di belakang, semua yang mereka temukan akan menjadi milik naga. Naga hitam dan naga merah tentu saja memiliki pemikiran yang sama, jadi langkah mereka tampak seperti sedang terburu-buru. Yun Feng mengikuti di belakang mereka perlahan. Dia merasa menarik untuk melihat 8 dari mereka pergi begitu cepat. Betapa munafik. Api kecil memarahi diam-diam dengan ejekan di matanya. Meskipun binatang ajaib sangat rakus, mereka tidak munafik seperti naga. Mereka serakah, tetapi mereka ingin menyembunyikannya. Menyembunyikan keserakahan mereka hanya akan membuatnya lebih mencolok. Sebagai binatang ajaib, api kecil juga memandang rendah mereka. Yun Feng tersenyum dan meremas telinga api kecil dengan satu tangan saat dia membelai tubuh kecil bakso dengan tangan lainnya, meminta mereka berdua untuk tidak terlalu marah. Biarkan saja mereka pergi. Bagaimana bisa begitu mudah memasuki Istana Naga? Seperti yang diharapkan, Yun Feng mengikuti di belakang perlahan dan semua orang sudah menjauh. Sementara itu, Yan Yu, Xiao Ling dan yang lainnya, yang telah tiba, berdiri di sana tanpa daya, semua memasang wajah panjang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kita tidak bisa masuk ke dalam? Yan Yu menatap pintu masuk Istana Naga yang jaraknya puluhan meter. Ketika dia melangkah maju, tubuhnya dipantulkan kembali dengan lembut oleh penghalang tak terlihat. Hal yang sama juga terjadi pada Xiao Ling. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, hasilnya tetap sama. Istana Naga tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Yan Yu sangat cemas sehingga matanya menjadi sedikit merah dan dia gelisah dan frustrasi. Xiao Ling, lakukan sesuatu. Jika manusia itu datang dan memiliki cara untuk membuka penghalang ini, bukankah kita harus memberinya barang-barang milik naga? Xiao Ling berdiri di sana dan mengerutkan kening. Melihat penghalang tak terlihat di udara, sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya. Kami telah menggunakan darah naga untuk membuka batasan. Apakah akan sama di sini? Itu pasti. Yan Yu jatuh ke sana. Dia segera membuat luka di tengah telapak tangannya saat darah naganya mengalir keluar. Xiao Ling tidak bisa membantu tetapi melihat Yan Yu dengan jijik. Yan Yu kemudian memukul ruang tak terlihat di depannya dengan keras dengan darah di tangan besarnya. Bas! Tiba-tiba ada suara yang membuat hati orang-orang bergetar di udara yang tak terlihat. Yan Yu dan Xiao Ling merasakan energi vital dan darah mereka melonjak, dan mereka segera mengerahkan energi bertarung mereka untuk menyelimuti tubuh mereka agar nyaris tidak selamat dari serangan gelombang suara yang tak terlihat. 2 dari 6 orang lainnya tidak menghancurkan liontin giok yang menyelamatkan nyawa tepat waktu. Setelah teriakan, tubuh mereka terkoyak dan mereka langsung mati. Apa? Yan Yu dan Xiao Ling sangat heran ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa?
Apa yang sebenarnya terjadi? Yan Yu, kamu dalam masalah besar. Murid Xiaoling menyusut setelah melihat ini. Di antara dua orang yang meninggal, satu dari naga merah dan yang lainnya dari naga hitam. Populasi naga sudah kecil, dan sekarang, mereka kehilangan dua lagi tanpa alasan. Bab 178, Perubahan Situasi yang Mendadak 2. Wajah Yan Yu menjadi gelap. Aku dalam masalah besar. Bukankah kamu yang punya ide ini? Kamu juga dalam masalah. Xiaoling melebarkan matanya dengan marah. Dia merasa bahwa Yan Yu sangat tidak tahu malu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia tidak melakukan hal bodoh, dia menyesatkan Yan Yu secara lisan. Tidak peduli apa, Yan Yu dan dia berada di kapal yang sama sekarang. Diam, Xiaoling berteriak dengan suara yang dalam. Yan Yu meliriknya beberapa kali dengan marah. Serangan gelombang suara tak kasat mata terus berlanjut. Yan Yu dan Xiaoling sama-sama melindungi diri dengan energi bertarung level 9 mereka, jadi mereka tidak terluka sama sekali, sedangkan 4 anggota yang tersisa, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan level 7 dan level 8, sudah mulai menjadi kewalahan. Ark, dua teriakan lainnya datang, dan dua orang lainnya jatuh ke tanah satu demi satu. Melihat adegan ini, Xiaoling dan Yan Yu keduanya menjadi pucat. Hancurkan liontin batu giok. Hancurkan liontin giok sekarang. Xiaoling berteriak. Kedua orang yang tergeletak di tanah segera menghancurkan liontin batu giok mereka dan mereka dengan cepat menghilang dari tempat mereka berada setelah tubuh mereka diselimuti cahaya kemasan. Apa sebenarnya gelombang suara itu? Berapa lama itu akan bertahan? Yan Yu dan Xiaoling segera membawa dua anggota yang tersisa menjauh dari pintu masuk Istana Naga, tetapi mereka dengan sedih menemukan bahwa serangan gelombang suara membanjiri seluruh ruang. Terlepas dari Istana Naga, gelombang suara ini ada di setiap inci dimensi ini. Yan Yu dan Xiaoling sangat cemas saat mereka melihat kedua orang itu, yang menjadi semakin kewalahan. 8 dari mereka datang ke sini bersama-sama. Saat ini, selain mereka berdua dan dua anggota yang tampaknya tidak akan bisa datang, 2 dari 4 anggota yang tersisa tewas dan 2 melarikan diri. Apakah mereka semua harus kembali tanpa apa-apa? Xiaoling, pikirkan cara dengan cepat. Yan Yu berteriak dengan suara yang dalam. Dia panik saat merasakan gelombang suara tak terlihat yang terus-menerus melayang di udara. Xiaoling juga tidak tahu. Apa sebenarnya gelombang suara sialan ini? Benar? Yun Feng, temukan Yun Feng. Xiaoling tiba-tiba bergegas ke arah Yun Feng, seolah-olah dia sedang melihat penyelamat. Yan Yu juga berlari ke depan tepat setelah dia melihat itu, sementara dua orang lainnya tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah. Yan Yu berteriak ketika dia melihat ini, hancurkan liontin giok dengan cepat. Dua orang yang jatuh ke tanah segera melakukan apa yang dia katakan. Tubuh mereka diselimuti oleh awan cahaya keemasan dan mereka menghilang dari tanah. Setelah melihat mereka berdua menghilang, Yan Yu pun mempercepat dan mengejar Xiaoling. Mereka berdua berlari menuju Yun Feng bersama-sama. Mengapa kamu akan menemukan manusia itu? Dia mungkin tidak tahan dengan serangan itu dan telah kembali. Xiaoling tidak mengatakan apa-apa dan dia terus berlari ke arah Yun Feng. Dia merasa bahwa serangan gelombang suara jelas semakin kuat. Energi bertarung level 9 miliknya sudah sedikit kewalahan. Yan Yu, gelombang suara semakin kuat, dan kita juga perlu melakukan upaya keras untuk melawannya. Xiaoling berkata dengan dingin, sementara wajah Yan Yu juga menjadi gelap. Jika mereka tidak bisa menahan serangan itu, apakah mereka juga harus menghancurkan liontin batu giok dan keluar? Mereka tidak hanya harus kembali tanpa menemukan apapun kali ini, tetapi juga akan kehilangan semua martabat naga di depan manusia. Mereka berdua berjalan agak jauh dan akhirnya melihat Yun Feng. Yun Feng maju perlahan, seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Yun Feng, apakah kamu baik-baik saja? Xiaoling berlari ke Yun Feng. Melihat betapa santainya dia dan bahwa dia tidak terpengaruh oleh gelombang suara sama sekali, Xiaoling merasa sedikit terkejut. Yan Yu juga kaget saat melihat ini. Sudah sulit bagi mereka untuk menahan gelombang suara dengan energi bertarung level 9 mereka, tapi manusia ini tidak terluka sama sekali. Mengapa? Di mana yang lainnya? Yun Feng menatap Xiaoling dan Yan Yu dengan bingung. Dia merasa agak aneh bahwa dia tidak melihat 6 anggota naga lainnya. Dia hanya melihat bahwa kedua orang ini menatapnya dengan tatapan yang sangat rumit. Yun Feng ragu dan bingung.
Apakah sesuatu terjadi? Xiaoling dan Yan Yu sama-sama terkesiap. Apakah kamu tidak merasakannya? Ada semacam serangan tak terlihat di ruang ini. Xiaoling menatap Yun Feng dengan kuat dengan matanya yang indah. Apakah dia berbohong? Atau dia benar-benar tidak merasakannya? Yun Feng sedikit mengernyit saat dia perlahan menyebarkan kekuatan mentalnya. Tidak ada apa-apa. Api kecil juga tidak merasakan apa-apa dan Bakso juga mengeluarkan suara lembut dengan nada ragu. Xiaoling, apa yang sebenarnya terjadi? Yun Feng agak tidak sabar saat melihat Xiaoling dan Yan Yu tampak seperti melihat hantu, jadi dia bertanya. Xiaoling melirik Yan Yu sebelum dia berbicara, ketika kami tiba di pintu masuk utama Istana Naga, kami terhalang oleh penghalang tak terlihat. Saya pikir kita bisa menembus penghalang dengan darah naga, jadi Yan Yu menamparkan darahnya di atasnya. Kami tidak pernah berpikir bahwa kami akan menyebabkan masalah besar seperti itu. Masalah besar. Yun Feng mengangkat alisnya. Xiaoling mengangguk. Ketika darah Yan Yu menyentuh penghalang, seluruh ruang dipenuhi dengan semacam serangan gelombang suara yang tak terlihat. 2 dari 4 anggota lain yang kami bawa ke sini sudah meninggal, sedangkan sisanya untungnya lolos. Yun Feng mengangguk dan terus berjalan maju perlahan. Apa yang Anda takutkan? Serangan seperti itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Yan Yu tampak sedikit malu sementara Xiaoling tersenyum kecut. Yun Feng, kekuatan serangan gelombang suara semakin kuat terus-menerus. Setelah beberapa saat, Yan Yu dan saya tidak akan bisa menahan serangan lagi, tetapi Anda tidak merasakan apa-apa. Aku benar-benar tidak percaya ini. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak bisa merasakan serangan gelombang suara yang dibicarakan Xiaoling, jadi, apakah gelombang suara hanya berpengaruh pada naga? Jika itu benar-benar terjadi, naga benar-benar malang. Pikirkan cara dengan cepat. Aku sudah agak kewalahan. Ada kecemburuan, dan kebencian di hati Yan Yu ketika dia melihat Yun Feng, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Xiaoling juga mengerutkan kening. Apa cara lain yang dia miliki? Haha, jika itu masalahnya, kamu harus keluar. Little Fire tertawa saat melihat Yan Yu dan Xiaoling dengan tatapan provokatif. Wajah mereka segera menjadi gelap setelah mendengar itu. Jika mereka keluar, bukankah itu berarti semua yang ada di Istana Naga akan menjadi milik manusia ini? Bagaimana itu mungkin? Xiaoling dan Yan Yu saling memandang dan keduanya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, apa lagi yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti itu sekarang? Yun Feng sama sekali tidak terluka oleh serangan gelombang suara, tetapi mereka hampir tidak tahan lagi. Bab 179, Perubahan Situasi yang Mendadak 3. Hahaha, hahaha. Tawa aneh bergema di seluruh dimensi. Mereka bertiga langsung terlihat gugup. Tubuh Little Fire sudah segera menegang, sementara bakso di bahu Yun Feng juga memutar tubuhnya ke satu arah saat matanya yang seperti anggur berguling. Siapa itu? Keluar dari sini. Yan Yu berteriak. Tidak ada lagi suara di udara. Yan Yu merasa bahwa gelombang suara yang tak terlihat tiba-tiba berubah menjadi kepalan tangan yang hidup, langsung meninju tubuhnya melalui pertahanan energi bertarungnya. Untungnya, tubuh para naga itu kuat. Serangan ini membuat Yan Yu menekuk tubuhnya sedikit kesakitan. Jika serangan itu mengenai manusia, itu mungkin akan menembus tubuh. Yan Yu, apakah kamu baik-baik saja? Xiaoling segera berlari dengan cemas setelah melihat itu. Meskipun naga merah dan naga hitam tidak menyukai satu sama lain, mereka berdua berasal dari naga, jadi mereka pasti akan berada di medan perang yang sama ketika menghadapi musuh yang sama. Kenapa kamu berteriak? Suara tiba-tiba yang barusan terdengar lagi dan gelombang suara tak terlihat di dimensi tiba-tiba naik satu tingkat. Yun Feng akhirnya merasakan sesuatu yang sedikit. Dia hanya mendengar suara angin yang terdistorsi di telinganya. Meskipun sangat halus, dia bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Xiaoling dan Yan Yu sama-sama berlutut di tanah kesakitan, berjuang untuk bertahan dengan wajah pucat. Saya tidak pernah berpikir akan ada manusia di sini. Sebuah suara terdengar, tapi kali ini diarahkan pada Yun Feng. Yun Feng melihat sesuatu bergerak di ruang di dekatnya di depannya. Sesosok manusia tiba-tiba muncul di tempat yang tidak memiliki apa-apa. Yun Feng menyipitkan matanya dan melihat ke atas. Tubuhnya kemudian melintas, berdiri di depan Xiaoling dan Yan Yu. Senior, keduanya berasal dari naga dan ini adalah wilayah para naga. Mengapa kamu menyerang dan menyakiti mereka?
Meskipun dia tidak benar-benar memiliki kesan yang baik tentang para naga, bagaimanapun juga para naga baik padanya. Jika Anda menghormati saya akan memberi Anda rasa hormat 10 kali lipat. Ini adalah aturan di benak anggota keluarga Yun. Tut, naga telah jatuh ke titik di mana mereka membutuhkan manusia untuk bersyafaat atas nama mereka. Sosok manusia itu berdiri jauh, tapi suaranya terdengar sangat jelas. Yan Yu dan Xiao Ling, yang berlutut di tanah, ingin berbicara, tetapi mereka merasakan gelombang yang jelas di udara datang tepat ke arah mereka lagi dengan ganas. Mereka berdua hanya merasakan rasa manis di tenggorokan mereka saat darah menyembur keluar. Yun Feng berdiri di depan Yan Yu dan Xiao Ling, saat dia terus berbicara dengan keras kepada sosok yang tidak jelas di kejauhan, jika senior ada di sini, kamu pasti ada hubungannya dengan naga. Tolong berhenti menyerang demi para naga. Swiss, itu adalah suara udara yang pecah. Yun Feng merasa bahwa ruang di depannya langsung bergetar. Hanya dalam satu tarikan napas, sosok manusia di dekatnya telah melintas tepat di depannya. Orang itu mengenakan jubah hitam, jadi bentuk tubuhnya tidak bisa dilihat. Wajahnya tampak sangat muda dan sepertinya dia seumuran dengan Yun Feng. Yun Feng melirik kaget. Dia memiliki alis tebal, mata besar, hidung lurus, dan bibir tipis. Dia adalah seorang pemuda yang tampan. Ketika dia dewasa, dia mungkin bisa menarik ribuan wanita. Rambut pendek hitamnya bersinar dengan kilau berkilauan. Yun Feng menatap mata pemuda itu. Pupil abu-abunya terlihat jelas, bersinar dengan cahaya aneh. Senior, kamu, Yun Feng menatap pemuda di depannya, yang tampaknya seumuran dengannya, dan sedikit terdiam. Biarkan aku memberimu beberapa pilihan, oke? Kata pemuda itu. Suaranya sama sekali tidak terdengar polos. Itu memiliki nada dewasa, tetapi juga sangat hidup. Yun Feng sedikit mengernyit, sementara Yan Yu dan Xiao Ling juga mendongak dengan susah payah. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah seorang pria muda yang berdiri di depan mereka, rahang mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Namun, meskipun mereka berdua terkejut, mereka tidak memiliki sedikit kekuatan untuk melawan di depan serangan menakutkan pemuda itu, yang menunjukkan bahwa mereka tidak berada di level yang sama dengan pemuda ini sama sekali. Tolong, senior. Yun Feng memandang pemuda di depannya dan menganggapnya sangat aneh, termasuk penampilan dan suaranya. Apakah dia anggota naga jika dia muncul di sini? Penatuaki berkata bahwa ada beberapa binatang ajaib yang dibesarkan dalam dimensi istana naga. Apakah dia salah satu dari mereka? Jika binatang ajaib yang dibesarkan di sini begitu kuat, tidak heran naga hanya mendapat sejumlah kecil harta karun setelah berkali-kali eksplorasi dan menderita korban setiap kali mereka datang untuk mencari istana naga. Pemuda itu menatap Yun Feng, dan Yan Yu dan Xiao Ling di belakangnya, dengan senyum menyeramkan di sudut mulutnya saat dia melambaikan tangannya dengan lembut. Yan Yu dan Xiao Ling, yang terkekang dengan kuat saat itu, merasa tubuh mereka menjadi lebih ringan. Gelombang suara tak terlihat yang telah menekan mereka berdua tampaknya telah menghilang. Keduanya segera mengambil napas dalam-dalam saat mereka bangkit dan berdiri di tanah. Terima kasih, senior. Xiao Ling dan Yan Yu menarik napas dalam-dalam tiba-tiba. Mereka berdua akhirnya merasa seperti mereka selamat. Menghadapi pemuda ini, mereka juga bersikap hormat. Pria muda itu tertawa aneh setelah mendengar ini. Matanya dengan pupil abu-abu tampak seperti sedang menikmati drama. Jangan berterima kasih padaku dulu, saya belum selesai. Seranganku tidak berhasil pada manusia, tapi memang mematikan bagi naga. Kalian bertiga harus mendengarkan dengan ama. Petik 2. Jubah hitam pemuda itu berkibar lembut dan dia memasang senyum di wajahnya yang tampan, yang membuat orang merasa sedikit kedinginan di hati mereka. Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Manusia memasuki istana naga dan Anda keluar. 2. Kamu masuk ke istana naga dan manusia ini mati di sini. Wajah Yun Feng benar-benar gelap setelah pemuda itu selesai berbicara. Kedua opsi ini adalah dua jalur yang sama sekali berbeda. Jika dia memasuki istana naga, naga akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi jika naga memasuki istana naga, dia harus mati di sini. Tut, jangan berpikir untuk kabur dengan liontin giok itu. Napas naga Jin Boy tidak cukup. Pemuda itu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menatap mereka bertiga dengan mata abu-abunya, seolah dia bisa melihat semuanya. Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya. Pada saat itu, Anda harus memberi saya jawaban.
Hahaha. Pria muda itu tertawa ke udara, terlihat agak gila. Dia melayang ke langit dan menatap ekspresi berbeda dari mereka bertiga dari atas. Yan Yu dan Xiao Ling tidak bisa menahan perasaan tertarik di hati mereka setelah mendengar ini. Pilihan mana yang harus mereka pilih? Haruskah mereka membiarkan Yun Feng memasuki Istana Naga? Bagaimana jika ada harta karun di Istana Naga? Bukankah mereka akan diambil oleh manusia? Jika mereka memilih untuk masuk, dia akan mati di sini, tapi Yun Feng bahkan melangkah dan melindungi mereka saat itu. Bab 180, Perubahan Situasi yang Mendadak 4. Yan Yu, bagaimana menurutmu? Xiao Ling bertanya pada Yan Yu dengan lembut. Yan Yu tampak serius dan tidak mengatakan apa-apa. Apa keputusanmu? Anda masih memiliki 5 detik. Hahaha. Yan Yu mengerutkan kening saat dia melirik Yun Feng dan menggertakkan giginya dengan keras. Dia memang berdiri di depanmu dan aku saat itu, tapi kurasa dia tidak memiliki niat murni. Selain itu, bagaimana mungkin Yun Feng menahan serangan senior, mengingat kekuatannya? Dia mungkin hanya ingin bantuan dari kita. Xiao Ling, kita tidak bisa membiarkan orang luar mengambil barang-barang milik naga. Xiao Ling masih berjuang dan agak ragu-ragu. Yun Feng jelas bukan apa-apa bagi naga merah. Mereka bahkan tidak sabar untuk membencinya. Jadi, Yan Yu pasti akan memilih opsi kedua. Namun, dia berbeda. Naga hitam lebih dekat dengan Yun Feng dan Ao Jin sangat peduli pada Yun Feng. Jika sesuatu terjadi pada Yun Feng di sini, bukankah tuan muda mereka akan marah? Jika dia tidak bisa menjelaskan kepada tuan muda mereka, kemarahannya akan mempengaruhi semua naga hitam. Apa yang masih kamu pikirkan? Bagaimana tuan muda akan membunuh jenisnya sendiri untuk manusia? Apa yang dikatakan Yan Yu tampak seperti panggilan untuk membangunkan Xiao Ling. Benar, bagaimana tuan muda mereka membunuh jenisnya sendiri untuk manusia? Tidak peduli seberapa dekat Yun Feng dan tuan muda mereka berasal dari dua ras yang berbeda. Di hati tuan muda mereka, rasnya sendiri pasti lebih dekat dengannya. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan darah. Memikirkan hal ini, Xiao Ling segera merasa jauh lebih santai dan Yan Yu juga menghela nafas setelah melihat itu. Tut-tut, waktunya habis. Pemuda itu berteriak aneh. Yan Yu membuka mulutnya dan hendak berbicara, tetapi mata abu-abu pemuda itu melirik langsung. Diam. Hati Yan Yu menegang. Dia tanpa sadar menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Xiao Ling berdiri di sana dan tidak bisa menahan keringat saat dia melihat pemuda itu berjalan ke Yun Feng. Senior ini berubah-ubah dan hal-hal yang dia lakukan tidak pernah dapat diprediksi. Bagaimana jika Yan Yu dan Xiao Ling menatap Yun Feng dengan cemas saat jantung mereka berdebar kencang? Manusia, katakan padaku, yang mana yang ingin kamu pilih? Pemuda itu melayang di depan Yun Feng dan menatap mata Yun Feng dengan mata abu-abunya. Yun Feng menatap matanya dengan tenang. Senior, mengapa Anda harus membuat irisan di antara kami? Pria muda itu terkejut ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. Manusia, tolong aku. Katakan padaku dengan cepat. Apa pilihanmu? Yan Yu dan Xiao Ling menjadi gugup. Yun Feng senang dengan senior itu. Jika dia memilih opsi pertama dan senior setuju, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka akan dikirim begitu saja? Bagaimana bisa seperti ini? Senior, Xiao Ling berteriak keras. Pemuda itu kesal karena diganggu. Dia berbalik dan menatap Xiao Ling. Tatapan ini membuat Xiao Ling merinding dan dia tanpa sadar ingin melarikan diri. Untungnya, dia berpura-pura tenang dan sudut mulutnya melengkung untuk memberikan senyuman, yang terlihat sangat enggan. Senior, jika Anda memberi kami beberapa pilihan, Anda harus adil. Pria muda itu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit setelah mendengar itu. Api kecil di sebelah Yun Feng lalu berteriak pada Xiao Ling, naga yang hina, tak tahu malu, dan tak tahu berterima kasih. Api kecil, Yun Feng berteriak dengan suara yang dalam. Api kecil menutup mulutnya dengan marah dan diam di samping Yun Feng, tapi matanya terus menatap Xiao Ling dan Yan Yu. Kami tidak tercela, tidak tahu malu dan tidak tahu berterima kasih. Hal-hal itu selalu menjadi milik naga. Yun Feng adalah orang luar, jadi kita harus mempertahankan harta kita. Yan Yu berkata saat Xiao Ling di sebelahnya menangkupkan tangannya di tangan yang lain di depan pemuda itu. Senior, kami memilih opsi kedua. Kami percaya bahwa Anda tidak akan kejam.
Yun Feng mengangkat alisnya dengan lembut dan melirik mereka berdua dengan senyum tipis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemuda itu berbalik. Manusia, giliranmu sekarang. Senior, karena mereka sudah membuat keputusan, saya pikir saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya akan menyerahkan segalanya untuk Anda putuskan. Yun Feng berdiri di sana dengan senyum di sudut mulutnya, tidak rendah hati atau sombong. Yan Yu dan Xiao Ling sama-sama lega saat mendengar apa yang dikatakan Yun Feng. Senior, karena Yun Feng sudah mengatakannya, kami juga akan membiarkanmu memutuskan semuanya. Xiao Ling tersenyum lembut dan menawan, tetapi pemuda itu memandangnya dengan tatapan dingin dengan tatapan menghina. Xiao Ling berdiri di sana karena malu. Meskipun dia sedikit marah, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan di wajahnya. Pria muda itu berdiri di udara dan menatap mereka bertiga dengan mata abu-abunya. Hahaha, sekarang kamu sudah membuat pilihan, jangan mengubahnya. Senior, kami tidak akan berubah pikiran. Yan Yu berteriak keras saat pemuda itu tertawa aneh. Saya suka melakukan segalanya sebaliknya. Karena Anda memilih opsi kedua, saya akan mengirim Anda pulang. Senior, Yan Yu dan Xiao Ling keduanya berteriak. Xiao Ling menatap Yun Feng. Yun Feng, Xiao Ling ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dia katakan. Senyum di sudut mulut Yun Feng tidak berubah. Namun, api kecil di sebelahnya berkata dengan lembut, kamu sudah datang. Bakso juga menggoyangkan tubuhnya dan berteriak pelan. Pemuda itu tiba-tiba menatap Bakso dengan mata abu-abunya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menarik. Senyum Yun Feng di sudut mulutnya menghilang. Melihat tatapan pemuda itu, entah kenapa dia merasa sedikit bingung. Tut, aku berubah pikiran lagi. Jika Anda bisa menyerahkan benda ini kepada saya akan membiarkan Anda masuk. Pemuda itu berkata kepada Yan Yu dan Xiao Ling. Keduanya terkejut dan tatapan mereka kemudian mendarat di Bakso di bahu Yun Feng. Yun Feng mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Sungguh monster tua, betapa liciknya. Pria muda itu berdiri di udara dan melirik tiga orang di bawahnya. Ekspresi menikmati pertunjukan yang dia tampilkan sebelumnya muncul kembali. Yan Yu dan Xiao Ling saling memandang dan Xiao Ling maju ke depan. Yun Feng, tolong bantu kami kali ini demi Tuan Muda. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa dan dia terlihat sangat buruk. Dia merasa bahwa anggota naga ini benar-benar berkulit tebal. Tolong kamu, apakah Anda ingin saya mengorbankan diri untuk membantu Anda? Xiao Ling menekan bibirnya. Senior itu hanya tertarik pada hal kecil ini. Dia tidak akan menyakitinya dengan mudah. Ada banyak harta berharga di dalam istana naga dan bahkan mungkin ada binatang ajaib. Yun Feng berdiri di sana dengan wajah dingin, sementara Bakso di bahunya menggertakkan giginya yang tajam dan wajah kecilnya menjadi sangat ganas dalam sekejap. Yan Yu segera muncul setelah melihat ini. Kenapa kamu berbicara omong kosong padanya? Jika dia tidak mendengarkan kita akan merebutnya langsung darinya. Bab 181, Perubahan Situasi yang Mendadak 5. Api kecil melolong dan berdiri di depan Yun Feng, sementara bulu lembut di sekujur tubuh Bakso juga mulai berdiri, tapi Yun Feng tidak tampak marah. Dia hanya berkata dengan nada yang dalam dengan ekspresi dingin di wajahnya, apakah ini cara para naga memperlakukan orang? Xiao Ling ingin mengatakan sesuatu, tapi Yan Yu sudah mengeluarkan senjatanya. Yun Feng, untuk semua yang dimiliki naga, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi padamu. Yan Yu berteriak sambil mengayunkan senjatanya yang penuh dengan energi bertarung ke arah Yun Feng. Mengaum. Api kecil melompat ke depan setelah mengaum dan melambaikan cakarnya untuk menjatuhkan senjata Yan Yu ke samping. Berikan aku hidupmu. Yan Yu memindahkan tombaknya ke samping ketika dia melihat api kecil dan dia segera mengayunkan tombaknya untuk menyerang. Little Fire juga bergegas maju untuk menyambut serangannya tanpa menunjukkan kelemahan. Pertarungan antara binatang sihir mutasi level 8 dan prajurit level 9 ini dalam keadaan panas untuk sesaat. Xiao Ling menatap Yun Feng saat dia juga mengeluarkan senjatanya perlahan. Itu adalah pedang. Ada juga 6 lubang dan 6 kristal pada bilahnya. Yun Feng juga menyadari bahwa pertarungan ini tidak bisa dihindari ketika dia melihat ini. Xiao Ling melirik Yun Feng dan akhirnya menekan sedikit rasa bersalah di lubuk hatinya. Yun Feng, jangan membuatku menyerangmu. Yun Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini.
Mengapa? Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Petik 2. Wajah Xiaoling memerah. Dia langsung marah karena malu. Yun Feng, jangan memprovokasi martabat naga lagi dan lagi. Yun Feng mencibir saat dia mengeluarkan tongkatnya perlahan. Mata pemuda di langit tiba-tiba menjadi cerah ketika dia melihat tongkat Yun Feng. Dia mengayunkan jubah hitamnya dan beberapa gelombang kecil muncul di udara. Ruang terbatas yang tak terlihat menyelimuti Yun Feng, dua naga dan api kecil dengan kuat. Yun Feng menatap pemuda di langit. Ada senyum di mata abu-abu pemuda itu. Apa yang dia lakukan? Awasi pedangku. Xiaoling berteriak dengan marah dan kristal pada pedang itu memancarkan sinar cahaya. Yun Feng dengan cepat memasukkan kekuatan mentalnya ke dalam tongkat. Ketika dia akan menggunakan sihir untuk menahan serangan Xiaoling, dia secara mengejutkan menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan kekuatan elemen sama sekali. Nah, ini adalah blokade dimensi. Ruang telah dikendalikan sepenuhnya oleh orang itu dan dia juga telah mengambil kekuatan unsur di dalamnya. Apa yang dikatakan leluhur membuat Yun Feng mengerti segalanya. Dia dengan cepat mengelak dan dengan berbahaya menghindari tebasan dari pedang Xiaoling. Jika kekuatan elemen diambil, ini berarti, dia tidak bisa menggunakan sihirnya. Jika seorang penyihir tidak bisa memobilisasi elemen sihir selama pertarungan, dia tidak akan berbeda dari orang normal. Dalam aspek ini, pemanggil jauh lebih kuat daripada penyihir. Summoner tidak hanya mengandalkan sihir untuk bertarung, mereka juga memiliki pendamping yang lebih kuat, Magic Beast terkontrak mereka. Saat menghadapi musuh yang kuat dan jika pemanggil tidak bisa menggunakan sihir karena alasan tertentu, binatang sihir yang mereka kontrak dapat dianggap sebagai kekuatan tempur yang kuat. Namun, situasi Yun Feng saat ini adalah hal lain. Meskipun dia memiliki Little Fire, dia menghadapi dua lawan. Api kecil bertarung dengan Yan Yu, jadi tangannya sudah penuh. Dan karena dia tidak bisa memobilisasi kekuatan elemen apapun sekarang, dia harus bertarung dengan naga level 9 dengan tubuhnya. Yun Feng ditempatkan dalam keseimbangan yang jelas tidak seimbang. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan mati di sini. Xiaoling melakukan serangan dan Yun Feng mengelak lagi. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia menahan serangan dengan kekuatannya, dia tidak mungkin menandingi Xiaoling dengan tubuh level 6-nya. Dia hanya bisa menghindari serangan itu lagi dengan panik ketika otaknya mulai bergerak cepat untuk memikirkan bagaimana dia bisa menyelesaikan situasi ini. Xiaoling hanya bisa menghela napas lega saat melihat Yun Feng menghindari serangannya. Dia tidak bermaksud menyakiti Yun Feng, tapi dia juga dalam dilema sekarang. Jika dia tidak memberikan barang kecil itu kepada senior, dia dan Yan Yu akan kembali dengan tangan kosong, sementara manusia tetap di sini. Mereka tidak bisa memberikan harta karun di Istana Naga itu kepada orang lain. Ini adalah ide umum yang dimiliki semua anggota naga. Jadi, Xiaoling harus mendapatkan bakso tidak peduli apa yang dia katakan, tapi dia juga tidak ingin menyakiti Yun Feng. Xiaoling juga sedikit marah. Dia hanya harus menyerahkan bakso. Kenapa dia harus bertarung seperti ini? Sungguh kepribadian yang tidak menyenangkan. Xiaoling melihat Yan Yu, yang terjerat dengan api kecil, dan sangat lega. Untungnya, Yun Feng bertarung melawannya. Jika ini Yan Yu, dia pasti akan membunuh Yun Feng dengan kejam. Yun Feng, kenapa kamu selalu bersembunyi? Di mana sihirmu? Xiaoling tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Yun Feng terus menghindar, seolah dia ingin mengingatkan Yun Feng. Ekspresi Yun Feng sedikit berubah. Mata hitamnya menatap pemuda itu, yang tersenyum menyeramkan di udara. Tut-tut, gadis dari naga, kamu harus bertarung dengan tenang. Pria muda itu berkata dengan nada dingin sambil dengan lembut mengayunkan lengan bajunya. Xiaoling hanya merasakan gelombang suara yang familiar itu datang lagi, menghantam tubuhnya dengan keras. Xiaoling mencengkeram dadanya kesakitan dengan wajah pucat. Gadis kecil, jika kamu menahan diri, kamulah yang akan mati. Suara dewasa pria muda itu bergema di ruang ini. Ekspresi Xiaoling dan Yun Feng berubah. Yun Feng menggertakkan giginya begitu keras hingga mereka bergemeletuk. Sungguh monster tua, dia memaksanya untuk memaksakan dirinya seperti ini. Nana, bakso menggosok tubuh kecilnya ke pipi Yun Feng. Wajah Yun Feng menjadi gelap dan dia langsung mengambil bakso. Aku tidak akan memberikanmu pada monster tua itu. Mata besar bakso tampak terkejut dan cahaya bersinar kemudian meledak.
Itu menatap Yun Feng dengan matanya yang berkilauan dan tubuhnya yang gemuk ingin berjuang untuk menerkam wajah Yun Feng. Yun Feng memerah saat dia mengayunkan tangannya dan melemparkan bakso ke gelangnya. Xiao Ling tidak bisa membantu melebarkan matanya ketika dia melihat gerakan Yun Feng dan God Meatball menghilang dalam sekejap. Kontainer dimensi. Anda memiliki wadah dimensi. Petik 2. Bibir Yun Feng melengkung dan dia mencibir, ini bukan satu-satunya yang kumiliki. Xiao Ling menggigit bibirnya dan berdiri di sana dengan sedikit malu. Wadah dimensi adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan di antara naga, hanya selusin dari mereka yang memiliki wadah dimensi. Namun, Xiao Ling tidak tahu bahwa hal-hal yang orang pikir sangat berharga dan sulit didapat, adalah hal biasa seperti kubis untuk Yun Feng, memegang satu di masing-masing tangan. Senjata dengan 6 kristal, biji tingkat tinggi, biji pamungkas, binatang ajaib, dan bahkan wadah dimensi sekarang, hal-hal yang dimiliki Yun Feng ini sudah cukup untuk membuatnya sekaya sebuah negara. Bab 182, menggali kuburannya sendiri, 1. Gadis kecil, mengapa kamu tidak menyerang? Kamu mau mati. Suara dewasa pemuda itu terdengar lagi. Ekspresi Xiao Ling sedikit berubah dan dia memegang pedang di tangannya lebih erat. Jika dia tidak mengerahkan dirinya dan menyerang, dialah yang akan mati. Dentang, 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 bilah pedang di tangan Xiao Ling bergetar terus-menerus dan kristal binatang ajaib di atasnya juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sudut mulut pemuda itu terangkat perlahan ketika dia melihat pemandangan ini dan ada kegembiraan yang kuat di matanya. Tubuh Yun Feng menegang setelah melihat ini. Dia sudah siap untuk menghindar dengan kecepatan tertinggi kapan saja. Selain menghindari, dia tidak punya hal lain yang bisa dia lakukan sekarang. Yun Feng, maafkan aku. Xiao Ling berkata lembut, sementara tubuhnya sudah mendekati Yun Feng secepat angin dan pedang di tangannya bahkan menebas tubuh Yun Feng dengan busur sempurna. Yun Feng terus menghindar dengan tatapan dingin dan serangan Xiao Ling juga terus datang terus-menerus. Posisi mereka berdua terus berubah. Mata Xiao Ling menjadi gelap saat pedang itu tiba-tiba terbang dari tangannya. Desis, desir, desir. Pedang itu terus berputar di udara dengan kekuatan mengerikan yang bisa membelah tubuh, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Tubuh Yun Feng panik dan menghindari serangan itu dengan berbahaya, tetapi pedang yang tidak mengenainya segera mengubah arahnya dan menyerang Yun Feng lagi. Brengsek, Yun Feng mengutuk dengan lembut. Tubuhnya yang hendak mendarat di tanah berkelebat lagi dengan cepat. Dia menopang dirinya sendiri dengan satu tangan di tanah dan mengerahkan kekuatannya, melompat ke udara untuk menghindari serangan kedua dari pedang itu. Ketika tubuhnya mendarat di tanah, serangan ketiga dari pedang itu datang seperti yang diharapkan. Yun Feng tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali. Mengandalkan reaksi naluriah tubuhnya, dia bersandar. Tubuhnya hampir menyentuh tanah sepenuhnya, saat bilah pedang dengan kilau dingin melintas tepat di atas ujung hidung Yun Feng. Yun Feng segera melompat ke atas dan mundur beberapa langkah lagi. Pada saat ini, kekuatan ganas tiba-tiba datang dari belakangnya. Yun Feng sedikit memalingkan wajahnya dan melihat Yan Yu memegang tombak di tangannya, sementara kekuatan jahat itu datang ke arahnya dari arahnya. Menguasai. Little Fire berteriak seperti orang gila saat tubuh merah gelapnya menyerbu dengan putus asa. Yun Feng sepertinya memahami sesuatu, tapi itu terlalu cepat, sangat terlalu cepat. Yun Feng diserang begitu diam-diam dan kejam oleh Yan Yu sementara dia tidak waspada sama sekali. Dia tahu bahwa dia akan terluka parah bahkan jika dia selamat. Merasakan kekuatan yang semakin dekat dan dekat dengannya, waktu tampaknya perlahan diperpanjang dalam detik ini. Yun Feng memandang api kecil, yang berlari ke arahnya tanpa mempedulikan nyawanya, dengan mata hitamnya saat dia memikirkannya dan cincin kontrak muncul di tangannya. Api kecil sepertinya menyadari sesuatu. Mata serigalanya penuh amarah, sementara Yun Feng terkekeh. Detik berikutnya, tubuh Little Fire segera berubah menjadi seberkas cahaya merah dan tersedot ke dalam cincin kontrak, meninggalkan tangisan Little Fire yang tidak mau. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat itu menghantam sisi tubuh Yun Feng dengan keras. Yun Feng merasa ada kejutan hebat di dalam tubuhnya dan organ-organnya benar-benar robek saat ini. Rasa sakit yang menusuk ke jantungnya segera muncul, bahkan menjalar ke tulang. Anak, teriakan cemas leluhur juga terdengar di benaknya, tetapi Yun Feng tidak memiliki kekuatan untuk menjawabnya lagi. Rasa sakit di tubuhnya menjadi lebih dan lebih parah,
napasnya semakin sesak dan kelopak matanya juga menjadi lebih berat secara bertahap. Sebelum Yun Feng memejamkan matanya, dia hanya melihat tatapan puas Yan Yu dan mendengar tawa gilanya. Hahaha, celepuk. Tubuh ramping Yun Feng jatuh ke tanah dengan tanda panjang yang dalam di punggungnya yang elegan dan lembut. Darah mengalir keluar dari sasaran dan menyebar di sekitar tanah tempat Yun Feng jatuh, membentuk lautan merah cerah. Yan Yu, kamu, Xiaoling agak bingung ketika dia melihat ini. Melihat tubuh Yun Feng di tanah, yang tidak bergerak lagi, dan darah yang mengalir keluar seperti orang gila, dia agak tercengang. Pemuda, yang telah menonton adegan ini, akhirnya tertawa aneh. Dia melambaikan tangannya saat dimensi tak terlihat yang mengelilingi beberapa dari mereka menghilang. Pria muda itu kemudian melayang ke Yun Feng dan melihat tubuhnya di tanah, meliriknya beberapa kali dengan penuh minat. Senior, Yun Feng sudah mati. Bakso itu seharusnya masih ada di tubuhnya. Biarkan aku mencarimu. Yan Yu menyingkirkan tombaknya dan berjalan ke Yun Feng dengan beberapa darahnya bernoda di kakinya. Mata Yan Yu melepaskan keserakahan yang kuat. Dia pasti mengerti apa yang dikatakan Xiaoling saat itu. Sebuah wadah dimensi. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa manusia ini akan memiliki hal yang baik padanya. Keserakahan di mata Yan Yu begitu jelas. Jika dia bisa mendapatkan wadah dimensi ini, barang-barang di dalamnya pasti sangat berlimpah. Hahaha, manusia itu sangat arogan, tetapi pada akhirnya dia tetap mati di tangannya. Yan Yu berpikir saat ekspresi wajahnya menjadi lebih puas. Ketika dia hendak mengulurkan tangannya untuk mencari tubuh Yun Feng, pemuda itu melirik dengan tatapan dingin, yang membuat Yan Yu segera menahan napas dan segera mundur beberapa langkah. Senior, Yan Yu berteriak ketakutan, sementara Xiaoling berdiri di sana, terus-menerus melihat tubuh Yun Feng yang tergeletak di tanah. Dia membenci Yan Yu di dalam hatinya ketika dia melihat apa yang dia lakukan. Apa yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana dia harus menjelaskan kepada tuan mudanya. Ini pertama kalinya aku melihat keserakahan para naga dengan mataku sendiri. Sekarang, masuklah. Pemuda itu menatap Yan Yu dengan mata abu-abunya, yang membuat tubuh Yan Yu menegang. Dia bahkan tidak bisa berjalan satu langkah pun. Pria muda itu melambaikan tangannya saat penghalang tak terlihat di luar pintu masuk istana naga menghilang. Xiaoling dan Yan Yu saling memandang, menangkupkan tangan mereka di depan pemuda itu bersama-sama. Terima kasih, senior. Pemuda itu tertawa aneh. Kau berterima kasih padaku. Masuk ke sana sekarang. Yan Yu tampak malu dan dia melirik Yun Feng dengan sedikit enggan. Anak ini pasti memiliki banyak hal baik. Senior sepertinya bukan seseorang yang membutuhkan wadah dimensi. Kenapa dia tidak bisa mengambilnya? Nak, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Pemuda itu memandang Yan Yu. Yan Yu segera menenangkan diri saat Xiaoling naik dan menyeretnya pergi. Kendalikan dirimu. Apa yang tidak dimiliki Istana Naga? Setelah mendengar ini, Yan Yu dengan paksa menekan pikirannya yang serakah dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemuda itu dengan hormat lagi dengan Xiaoling. Tubuh mereka kemudian melintas, menghilang dari pintu masuk Istana Naga. Bab 183, menggali kuburannya sendiri, 2. Setelah mereka berdua masuk, pemuda itu melambaikan lengan bajunya lagi dan udara di dimensi itu sedikit bergetar, seolah-olah penghalang tak terlihat muncul sekali lagi. Ketika semuanya kembali seperti semula, pemuda itu menatap Yun Feng dengan tatapan tajam untuk beberapa saat. Mau tak mau dia merasa sedikit kecewa ketika dia menemukan bahwa dia masih tidak bergerak sama sekali. Pria muda itu menunggu sedikit dengan sabar dan akhirnya kehilangan semua minatnya. Dia berdiri sambil melirik Yun Feng. Manusia, itu yang kamu punya. Sungguh mengecewakan, kata pemuda itu ketika tubuhnya tiba-tiba melintas dan perlahan menghilang di udara seperti hantu. Tidak ada orang lain di ruang ini, kecuali Yun Feng, yang terbaring di tanah dan tidak bergerak sama sekali. Darah di bawahnya sudah menggumpal dan sepertinya ada teratai darah yang mekar sepenuhnya di sekujur tubuhnya. Luka mengerikan di punggungnya itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Otot-ototnya yang telah disayat juga tumbuh secara otomatis dan bahkan kulitnya yang rusak juga perlahan pulih. Luka di punggung Yun Feng akhirnya hilang sama sekali. Meski pakaiannya sobek, kulit di punggungnya masih mulus dan mulus tanpa bekas luka sama sekali. Yun Feng berbaring di tanah saat dadanya tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya menyilaukan, perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya.
Sebuah kekuatan tak terlihat menarik seluruh tubuh Yun Feng dan membuatnya melayang ke udara perlahan. Itu juga terbalik. Wajah kecilnya pucat dan tidak ada darah sama sekali, sementara matanya tertutup. Dia bernapas samar melalui hidungnya. Liontin giok hitam yang dikenakan Yun Feng di lehernya menempel di kulitnya dan terus-menerus memancarkan cahaya yang menyilaukan pada saat ini. Cahaya menyelimuti tubuh Yun Feng dengan kuat, seolah-olah dia sedang menjalani pemulihan diam-diam. Adegan yang menakjubkan ini terjadi dalam diam. Yun Feng tidak tahu tentang itu dan hanya berbaring di sana dengan tenang. Wajah kecilnya yang pucat tampaknya mulai menjadi sedikit kemerahan secara bertahap, tetapi secara keseluruhan masih pucat. Dimensi itu sedikit bergetar lagi dan pemuda itu, yang sudah menghilang saat itu, muncul sekali lagi, menyaksikan pemandangan di depannya ini dengan rasa ingin tahu dan kelegaan di mata abu-abunya. Haha, menarik, sangat menarik. Bocah, apakah kamu baik-baik saja? Anak, Yun Feng hanya merasa jiwanya mengembara, seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya kapan saja. Dia mencoba membuka matanya, tetapi tidak memiliki kekuatan sama sekali. Suara leluhur tampaknya melayang padanya dari jauh, terdengar tidak realistis. Bocah, bangun. Bangun sekarang. Suara leluhur perlahan semakin dekat. Yun Feng mendengarkannya dengan ama, seolah-olah itu benar-benar ada di telinganya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, bangun. Kelopak matanya yang berat akhirnya terbuka sedikit. Cahaya masuk dengan tiba-tiba dan Yun Feng menutup matanya lagi. Dia perlahan membukanya setelah beradaptasi dengan cahaya. Ini adalah ruangan yang sangat luas. Yun Feng duduk dengan lembut dan tanpa sadar menyentuh punggungnya. Dia tidak melupakan tebasan yang diberikan Yan Yu di punggungnya. Saat dia menyentuh punggungnya dengan tangan kecilnya, dia secara mengejutkan menemukan bahwa luka di sana sudah sembuh. Yun Feng melihat liontin batu giok hitam di dadanya. Itu tidak bergerak sama sekali sekarang, tetapi Yun Feng tahu bahwa luka-lukanya pasti telah disembuhkan sepenuhnya oleh arai kehidupan di dalam, atau memang akan sedikit sulit dipercaya baginya untuk mengembalikan penampilan yang begitu sempurna dalam keadaannya. Nak, kamu sudah bangun. Sebuah suara datang. Tubuh Yun Feng segera menegang dan melompat dengan mudah, berdiri di tanah. Ketika Yun Feng merasakan kekuatan di tubuhnya sekarang, dia sedikit terkejut. Tubuh ini sepertinya berubah lagi. Energi yang dibawa setiap sel berbeda dari sebelumnya dan jauh lebih kuat. Tut-tut, kamu benar-benar beruntung. Suara itu terdengar lagi. Mata hitam Yun Feng segera melihat ke arah tertentu di langit. Tidak ada siapapun di ruang ini. Namun, setelah beberapa saat, dia melihat bahwa udara sedikit bergetar dan pemuda menyeramkan itu muncul di depan mata Yun Feng lagi. Di mana tempat ini? Yun Feng bertanya dengan suara yang dalam, ekstra waspada terhadap pemuda di depannya. Ini adalah monster tua yang mesum. Dia membuat permintaan semacam itu dan memaksanya ke dalam situasi putus asa. Jika dia tidak memiliki Array of Life di liontin batu giok hitam, dia mungkin akan mati di sini. Pemuda itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Yun Feng diam-diam untuk sementara waktu, lalu akhirnya mendengus jijik, "Gadis kecil, kamu terlalu lemah sekarang, sangat lemah sehingga aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari." Yun Feng tetap diam dan berdiri di sana dengan tenang. Monster tua ini benar. Dia terlalu lemah. Serangan diam-diam dari punggungnya oleh Yan Yu telah mengirimnya ke dalam situasi ini. Dia benar-benar tidak layak disebut di depan monster tua ini. Kamu benar, senior. Aku memang terlalu lemah. Yun Feng mengakui fakta ini dengan sangat jujur. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Kamu adalah orang dengan pengetahuan diri. Kamu jauh lebih kuat dari dua orang itu. Pria muda itu berkata sambil dengan lembut melambaikan lengan jubah hitamnya lagi. Dinding di ruangan yang luas itu berubah secara bertahap. Yun Feng menoleh dan secara mengejutkan menemukan gambar Yan Yu dan Xiao Ling di atasnya. Kedua orang bodoh itu cukup beruntung. Mereka mendapat beberapa harta. Pria muda itu menatap Xiao Ling dan Yan Yu dengan tatapan dingin di matanya. Yun Feng juga melihat ke atas dan menemukan bahwa mereka berdua tampak sedikit senang. Mereka pasti telah menemukan banyak harta karun. Namun, menilai dari nada suara senior ini, sepertinya dia merasa jijik pada mereka berdua dan sangat membenci mereka. Mungkin ada perseteruan antara senior ini dan naga, itulah sebabnya dia terjebak di istana naga. Yun Feng berpikir saat dia menolak ide itu lagi setelahnya.
Itu mungkin sepotong kue baginya untuk keluar dengan kekuatannya. Yun Feng tidak lupa bahwa ketika senior ini berbicara tentang liontin giok penyelamat yang diberikan Ao Jin kepada mereka, dia berkata, napas naga Jin Boy tidak cukup. Naga emas, yang memiliki garis keturunan paling murni, napas naga Ao Jin, yang telah mencapai level Lord, tidak cukup di depannya. Mungkin kekuatannya telah melampaui level Lord. Memikirkan hal ini, hati Yun Feng tiba-tiba menegang. Melampaui level Lord, tidak ada manusia yang pernah mencapai level seperti itu. Jika senior ini bisa tinggal di sini, dia seharusnya menjadi binatang ajaib. Apakah kekuatan binatang ajaib sudah jauh melampaui manusia? Seperti apa level di atas Lord level? Dia bisa membayangkannya dengan memikirkan kekuatan pemuda menyeramkan ini. Dia bisa menyegel dimensi dengan melambaikan tangannya dan bisa mengendalikan segala sesuatu di ruang ini, bahkan menghilangkan semua kekuatan unsur. Dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali ketika bertarung dengan orang seperti itu. Lemah, dia memang terlalu lemah. Bab 184, menggali kuburannya sendiri, 3. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Dalam rekaman yang ditampilkan di dinding, Yan Yu dan Xiao Ling berjalan maju dengan penuh semangat. Pria muda itu menatap mereka berdua dengan kilatan cahaya yang menembus pupilnya yang abu-abu. Aku tidak percaya mereka sudah berada di level keempat. Yun Feng tetap diam. Ada total 9 level di Istana Naga. Sudah tidak buruk bagi Xiao Ling dan Yan Yu untuk mencapai tingkat keempat. Mereka seharusnya menemukan cukup banyak harta di sepanjang jalan. Pemuda itu tertawa aneh lagi dan suara tiba-tiba datang dari rekaman yang masih tanpa suara saat itu. Kita akhirnya bisa memenuhi harapan para naga saat kita kembali kali ini. Izhen Yuling berkata kepada Xiao Ling sambil mengangkat sudut mulutnya. Tiba-tiba, sesuatu muncul di benaknya dan wajahnya sedikit gelap lagi. Kita harus mendapatkan wadah dimensi Yun Feng tidak peduli apa. Yan Yu, kenapa kamu masih tidak mau menyerah? Hal-hal telah sampai pada titik ini. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada Tuan Muda ketika kita kembali? Xiao Ling berteriak. Memikirkan Yun Feng, Xiao Ling sedikit kesal, tapi Yan Yu masih belum menyingkirkan ide serakah ini, yang benar-benar. Jangan bertingkah seolah-olah kamu bermoral. Saya tidak percaya bahwa Anda belum pernah tergoda oleh wadah dimensinya. Yan Yu melirik Xiao Ling saat Xiao Ling memerah. Ini berbeda. Kenapa berbeda? Anda dan saya memiliki pemikiran yang sama. Bagaimana dengan ini? Saya mengambil wadah itu dan kami akan membagi barang-barang di dalamnya secara setara. Wajah Xiao Ling bahkan memerah. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Yan Yu memutar matanya. Apa yang Anda takutkan? Benda ini ditemukan oleh kita berdua, jadi barang-barang di dalamnya pasti akan menjadi milikmu dan aku. Kita tidak perlu memberitahu siapapun di Dragons. Apakah kamu senang sekarang? Pasti ada banyak barang bagus di wadah dimensi itu. Siapapun yang melihatnya dapat memiliki bagian. Itu cukup menarik, kan? Bibir Xiao Ling bergerak sedikit setelah mendengar itu. Yan Yu melanjutkan ketika dia melihat itu, naga hanya serakah untuk hal-hal yang tidak dimiliki. Sekarang setelah manusia itu mati, barang-barangnya tentu tidak dimiliki oleh siapapun. Bukan masalah besar bagi kita untuk membawa mereka pergi. Jika Anda tidak menginginkannya, saya akan memiliki semuanya untuk diri saya sendiri. Petik 2. Aku tidak bermaksud begitu. Xiao Ling segera berkata setelah mendengar apa yang dia katakan. Yan Yu tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kita harus cepat mencari dan mencoba naik ke level yang lebih tinggi, jangan sampai kita tidak bisa menemukan mayat manusia. Jika senior itu tidak menghentikan saya pasti sudah mengambilnya. Ayo bergerak lebih cepat. Xiao Ling mengangguk. Di depan moralitas dan sentimen, keegoisan dan keserakahan berada di atas angin. Yun Feng menyaksikan ini dengan dingin di matanya dan tidak bersuara. Pria muda itu melambaikan tangannya saat rekaman di dinding menghilang. Dia menatap Yun Feng dengan mata abu-abunya. Nak, apakah kamu ingin balas dendam? Jika Anda bersedia memohon kepada saya akan memikirkannya. Petik 2. Yun Feng tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melirik pemuda itu dengan dingin dan duduk di tanah. Senior, saya harus berterima kasih kepada Anda karena mengizinkan saya melihat wajah orang-orang ini dengan jelas, tetapi tidak ada cara untuk berbicara tentang balas dendam. Bukankah kamu yang memulai pertarungan antara mereka dan aku? Jika saya benar-benar harus membalas dendam,
saya harus membalas dendam pada Anda. Petik 2. Pria muda itu terkejut setelah mendengar itu dan tubuhnya tiba-tiba berputar di udara, melayang di sebelah Yun Feng. Gadis kecil, kamu cukup pandai berbicara. Kau hampir menangkapku. Yun Feng balas tersenyum pada pemuda itu. Kamu juga, senior. Anda hampir mendapatkan saya juga. Anda tidak benar-benar harus melakukan ini jika Anda ingin menggunakan tangan saya untuk membunuh kedua orang itu. Dengan kekuatanmu, mengapa kamu membutuhkan tangan orang lain untuk membunuh mereka untukmu? Pemuda itu menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat Yun Feng dan berkata dengan senyum aneh, "Nak, kamu memang bukan orang biasa. Kaulah orang pertama yang bisa tawar-menawar denganku." Yun Feng tersenyum. Dia duduk di sana tanpa mengatakan apa-apa saat dia melihat sekeliling tempat ini. Di mana tepatnya ini? Mungkin itu rumah monster tua itu. Tut, karena kamu yang pertama, aku akan memberitahumu sesuatu. Ini adalah Istana Naga. Untuk lokasi tepatnya. Pria muda itu setengah jalan melalui kalimat dan tiba-tiba berhenti berbicara, tampak seperti sedang menyombongkan diri. Yun Feng segera berdiri. Senior, ada batasan untuk menggoda orang. Pria muda itu tertawa lagi dan setengah dari tubuhnya sudah menghilang. Nak, kamu akhirnya di sini. Biarkan aku menggodamu. Jika Anda membuat saya bahagia, Anda pasti akan mendapatkan keuntungan Anda. Petik 2. Wajah Yun Feng tiba-tiba menjadi gelap. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pemuda itu telah benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, dinding ruangan tiba-tiba terbuka. Kami akhirnya di tingkat kelima. Suara bersemangat Yan Yu datang dari belakang. Yun Feng berdiri tepat di tempatnya dengan tatapan dingin saat dia mengutuk pemuda itu ribuan kali dalam pikirannya. Bermain sekali tidak cukup baginya dan dia bahkan menginginkan yang kedua kalinya. Mungkin benar-benar ada masalah dengan otaknya setelah terjebak di sini. Dinding perlahan terbuka. Wajah bersemangat dan emosional Yan Yu dan Xiaoling benar-benar membeku ketika mereka melihat Yun Feng di dalam ruangan. Yan Yu seperti melihat hantu, sementara Xiaoling gemetar dan mengulurkan jarinya, menunjuk Yun Feng dengan tatapan terkejut. Kamu. Yun Feng menatap mereka berhadap-hadapan saat bibir merahnya melengkung ke atas. Bagaimana dengan saya? Aku hidup. Apakah Anda merasa sedikit sedih karenanya? Yun Feng masih memiliki jejak kesan yang baik dari Xiaoling pada awalnya, tetapi fakta membuktikan lagi dan lagi bahwa naga hitam sama dengan naga merah di alam. Meskipun naga hitam memperlakukannya dengan cukup baik, perjalanan ke Istana Naga kali ini juga benar-benar memotong pikiran Yun Feng untuk mendekati naga manapun. Kamu hidup. Bagaimana mungkin? Aku? Yan Yu menjerit aneh. Melihat Yun Feng tanpa cedera, Xiaoling merasa kaget dan malu di benaknya. Cukup bagus bahwa Yun Feng tidak mati, tetapi hubungan di antara mereka sedikit memalukan sekarang. Mata Yan Yu berguling-guling dan dengan cepat mencari di seluruh ruang. Dia tiba-tiba berteriak, Yun Feng, serahkan barang-barang milik naga. Yun Feng tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Yan Yu, apakah kamu tidak malu? Kapan saya mengambil barang-barang dari naga? Mengapa Anda tidak bertanya apakah saya menginginkannya atau tidak? Wajah Yan Yu dan Xiaoling menjadi gelap. Yan Yu tertawa terbahak-bahak saat tombak itu muncul di tangannya lagi dan dia mengarahkan ujung tajamnya langsung ke Yun Feng. Kau tidak mengambil apa-apa. Jika Anda tidak mengambil barang-barang naga, mengapa tempat ini kosong? Anda terluka seperti itu sebelumnya. Mengapa Anda berdiri di sini lagi tanpa cedera? Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini jika Anda tidak mengambil harta di sini? Serahkan mereka dengan patuh, atau jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Bab 185, Menggali Kuburannya Sendiri, 4. Yun Feng berpikir bahwa Yan Yu harus berkulit tebal sampai tingkat tertentu. Dia membuat cerita dari ketiadaan seolah-olah itu nyata. Dia menatap Yan Yu dengan sinis dengan mata hitamnya. Kamu hanya ingin mencuri wadah dimensiku dan membagikan hal-hal di dalamnya secara merata. Mengapa Anda harus memakai topi tinggi untuk berpura-pura bermoral? Petik 2. Yan Yu dan Xiaoling keduanya memerah. Bagaimana dia tahu tentang itu? Itu adalah percakapan yang mereka lakukan secara pribadi. Bagaimana mungkin orang lain mendengarnya? Potong omong kosong. Jika Anda tidak menyerahkan harta itu, Anda harus memberikan hidup Anda kepada kami. Setelah menyerang Yun Feng dengan kejam sekali, Yan Yu tidak takut kali ini.
Bagaimana dia akan takut melakukannya lagi? Xiaoling agak ragu pada awalnya, tapi karena Yun Feng tahu apa yang dia putuskan secara pribadi dengan Yan Yu saat itu, Xiaoling juga mengeluarkan pedangnya. Yun Feng mencibir ketika dia melihat itu saat dia perlahan mengeluarkan tongkatnya. Ruang di sini tidak ditutup. Monster tua itu pasti berencana menonton pertunjukan sungguhan. Dia menatap Yan Yu dan Xiaoling dengan mata hitamnya. Jika ini masalahnya, dia bisa mengambil kesempatan untuk melihat seberapa kuat kekuatan tubuhnya, yang telah diubah lagi, bisa dapatkan. Yan Yu dan Xiaoling melihat tongkat yang dikeluarkan Yun Feng. Senjata mereka semua memiliki 6 lubang dan 6 kristal, jadi sebenarnya, kekuatan mereka harus sebanding. Yan Yu dan Xiaoling saling menatap dan mengerti apa yang dipikirkan orang lain. Membatasi Yun Feng menggunakan sihir adalah cara tercepat untuk menekan penyihir. Yan Yu mengayunkan tombaknya dengan tiba-tiba dan menyerang, sementara Yun Feng menyunggingkan senyum di sudut mulutnya. Dia bertarung melawan 2 orang sendirian. Dalam situasi di mana kekuatan elemen di dimensi itu normal, bahkan mereka berdua bersama-sama seharusnya tidak cocok untuknya, meskipun mereka adalah master level 9. Tubuh Yun Feng berkelebat lembut seperti angin dan dia menghindar dengan mudah saat tombak Yan Yu menyerangnya. Kekuatannya jelas meningkat dibandingkan dengan beberapa pertempuran terakhir. Yan Yu terkejut. Melihat Yun Feng menghindari serangan dari tombaknya tanpa terluka, dia tidak bisa tidak merasa kagum. Itu tidak mungkin. Dia nyaris menghindari serangan terakhir kali dan dia telah mencapai level ini dalam waktu sesingkat itu. Dia pasti telah mengambil harta para naga. Itu pasti. Hati Xiaoling juga menegang ketika dia melihat Yun Feng menghindari serangan Yan Yu dan dia melemparkan pedang di tangannya ke Yun Feng. Yun Feng merasakan lintasan pedang yang melintas. Tubuhnya lincah seperti burung layang-layang dan pedang Xiaoling tidak meninggalkan bekas di tubuh Yun Feng. Ha, lihat tombakku. Sementara Xiaoling menyerang dengan pedangnya, Yan Yu mengayunkan tombak di tangannya lagi. Yun Feng terus menghindar, merasakan kekuatan tubuhnya setelah diubah. Senyum di sudut mulutnya tidak berubah sama sekali saat menghadapi serangan dari mereka berdua. Bayangan tombak di tangan Yan Yu jatuh seperti tetesan air hujan saat mengeluarkan suara mendengung. Yan Yu kemudian berteriak, hujan tombak berkembang. Kepala tombak itu seperti tetesan air hujan yang jatuh dari langit. Yan Yu memegang tombak di tangannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yun Feng hanya melihat bayangan serangan tombak yang tak terhitung jumlahnya tepat di depannya, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Tubuh Yun Feng jatuh kembali tiba-tiba. Serangan seperti rintik hujan dari kepala tombak datang tepat ke arahnya. Kaki Yun Feng melangkah di antara rintik hujan dengan menyeramkan dan dia secara mengejutkan tidak terluka sama sekali. Yan Yu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut setelah melihat ini. Yun Feng, harta naga apa yang kamu ambil? Serahkan mereka dengan cepat. Melihat bahwa serangannya tidak berhasil sama sekali, Yan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Dia menyapu tombak di tangannya dari udara, sementara Yun Feng melompat tinggi dan mendarat di tanah dengan ringan, menatap Yan Yu dengan jijik. Saya tidak mengambil apapun yang menjadi milik naga dan saya tidak menginginkan apapun yang menjadi milik naga. Begitu dia berbicara, dia membalik lengannya dan mengulurkan tangannya ke belakang sisinya dengan tiba-tiba. Dentang. Suara senjata datang dan Yun Feng meraih pedang Xiaoling dengan tangannya secara tiba-tiba. Setelah melihat ini, ekspresi Xiaoling langsung berubah. Kapan dia menjadi begitu kuat? Kekuatan tubuh seorang mage mirip dengan seorang warrior. Tentang apa ini? Jika seseorang memberitahunya di masa lalu bahwa seorang penyihir bisa bersaing dengan seorang prajurit dalam hal kecepatan dan kekuatan, Xiaoling pasti akan mendengus dengan jijik. Namun, fakta ada di depannya. Yun Feng di depan matanya bersaing dengan mereka, 2 prajurit level 9, dalam kecepatan dan kekuatan sebagai penyihir, dan mereka sama-sama cocok. Tubuh Xiaoling membeku tepat di tempatnya saat dia memeriksa Yun Feng lagi. Tiba-tiba, dia merasa tercengang. Yun Feng masih belum menggunakan sihir apapun dan tidak melakukan serangan apapun, tetapi serangan dari mereka berdua sudah tidak terlihat olehnya. Selain itu, dia bahkan belum mengeluarkan Magic Beast-nya. Orang seperti itu, bukanlah seseorang yang bisa dia dan Yan Yu tangani. Mereka tidak akan bisa menang sama sekali. Kamu tidak berani mengakuinya setelah mengambil barang orang. Ada kilatan kemarahan di wajah Yan Yu.
Antusiasmenya telah mengalir ke otaknya sekarang dan dia tidak bisa melihat dengan jelas bahwa jarak antara dia dan Yun Feng menjadi lebih besar terus-menerus. Yan Yu. Tubuh Xiaoling melintas dan datang di sebelah Yan Yu, menarik tubuh Yan Yu kembali dengan kekuatan besar. Yan Yu berbalik dan melirik Xiaoling dengan ketidakpuasan. Apa yang kamu lakukan? Ajari dia pelajaran bersamaku. Xiaoling menatap Yan Yu dengan sengit. Kamu bodoh. Senjataku ada di tangannya. Tidak bisakah kamu melihat itu? Yan Yu terkejut. Dia melihat Yun Feng lagi dan menemukan bahwa pedang Xiaoling benar-benar ada di tangan Yun Feng, terus-menerus dimain-mainkan olehnya. Kapan senjatamu? Sepertinya kekuatan Yun Feng telah meningkat pesat lagi. Apakah otak bodoh Anda tidak memiliki IQ? Dia seorang summoner dan juga seorang mage. Dia tidak menggunakan sihir apapun sekarang dan tidak memanggil binatang ajaib. Dia hanya bermain-main dengan kita dengan tubuhnya. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Petik 2. Xiaoling berbisik cepat di telinga Yan Yu. Yan Yu tampak sangat pucat setelah mendengar itu dan semangat di otaknya juga sedikit berkurang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus membiarkan dia mengambil harta naga? Xiaoling memutar matanya. Jika dia benar-benar mengambil harta naga, kita akan memberitahu para tetua tentang hal itu setelah kita keluar. Apakah dia masih tidak mau menyerahkannya saat itu? Jika dia ingin mengambil harta itu, dia tidak akan bisa keluar dari lembah naga. Kekuatannya sangat membantu kami saat ini. Kami baru sampai di tingkat kelima istana naga. Siapa yang tahu bahaya apa yang akan ada di sana? Dengan dia di sini, kita akan mendapat jaminan ekstra. Otak Yan Yu telah benar-benar tenang sekarang. Apa yang dikatakan Xiaoling benar. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali jika mereka bertarung dengannya sekarang. Meskipun mereka tidak menghadapi bahaya apapun pada tingkat pertama hingga keempat, mereka memiliki beberapa masalah. Semakin tinggi levelnya, semakin berbahaya. Jika dia ada di sini, dia bisa membantu mereka melawan bahaya.